Kerajaan Demak merupakan tongkat sejarah berdirinya dan tersebarnya agama Islam di tanah Jawa. Kerajaan ini memiliki riwayat yang singkat, namun telah menghasilkan kisah sejarah yang dapat dilihat dari berdirinya Masjid Agung Demak. Sejarah Kerajaan Demak memiliki kisah yang sangat singkat. Kerajaan Demak merupakan akar dari Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Joko Tingkir. Lokasi Kerajaan Demak. Secara geografis, Kerajaan Demak merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah. Pada awalnya, Kerajaan Demak ini merupakan daerah kekuasaan Kerajaan Majapahit yang bernama Bintoro. Atas bantuan Bupati Pesisir Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kerajaan Demak berdiri. Sedangkan berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, ada beberapa hal yang disampaikan mengenai letak lokasi Kerajaan Demak. Di antaranya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Ian Walisongo atau yang sekarang menjadi Uin Walisongo, terletak di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 1974 Masehi tentang bahan-bahan sejarah Islam di Jawa Tengah bagian utara. Ada 3 wilayah yang diprediksi menjadi letak Kerajaan Demak, antara lain yang pertama, bukti ke-1 menyatakan tak ada bekas kesultanan atau Kerajaan Demak. Hasil penelitian ini mengungkapkan bila kepentingan Raden Patah selama di Demak hanya menyiarkan agama Islam, sementara tempat tinggalnya adalah rumah biasa alih-alih istana megah seperti yang dikatakan banyak pihak. Yang kedua, bukti kedua menyebutkan Masjid Persembahan Wali Songo terletak tak jauh dari istana. Bukti ketiga mengungkapkan letak istana atau keraton berhadapan dengan Masjid Agung Demak. Masa awal Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak bermula ketika runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Saat itu berita runtuhnya Kerajaan Majapahit membuat beberapa daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit saling melepaskan diri. Salah satunya adalah Kadipaten Demak yang menjadi satu wilayah yang mandiri. Walaupun pada saat itu terjadi banyak pertempuran antar kadipaten untuk mengklaim bahwa mereka adalah pewaris tahta Kerajaan Majapahit. Pendiri Kerajaan Majapahit dalam sejarah adalah Raden Patah. Raden Patah diyakini sebagai putra terakhir dari Kerajaan Majapahit. Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya. Pada awal berdirinya Kerajaan Majapahit, Raden Patah membawa Kerajaan Demak berhasil dalam berbagai bidang seperti pertahanan dan perluasan kerajaan. Salah satu yang menjadi keberhasilan adalah dalam memerintah. Raden Patah sering bermusyawarah dengan ulama. Proses keberlangsungan Kerajaan Demak. Salah satu keberhasilan Raden Patah di Kerajaan Demak adalah perluasan wilayah ketika mengalahkan Grinda Wardana pada tahun 1478, yang saat itu memerintah Kerajaan Majapahit dan membuat Kerajaan Demak mengambil alih wilayah Kerajaan Majapahit. Raden Patah juga dianggap berhasil bertempur dengan Portugis yang hendak mengambil alih Kerajaan Demak. Namun, masa pemerintahan Raden Patah harus berakhir pada tahun 1518 karena wafatnya beliau. Tampak pemerintah Kerajaan Demak pun diambil alih oleh anaknya yang bernama Pati Unus. Pati Unus merupakan seorang panglima perang yang terkenal, ahli strategi yang ditakuti oleh Portugis. Oleh sebab itu, Pati Unus diberi julukan Pangeran Sabrang Lor. Di bawah pemerintahan Pati Unus memegang prinsip dan wawasan Nusantara. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak sebagai kerajaan maritim terkuat. Hal itu ditandai dengan besarnya armada laut Kerajaan Demak. Namun, Portugis yang ingin memonopoli perdagangan rempah terusik dan bertempur dengan Kerajaan Demak. Masa kejayaan Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dikenal sebagai kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Seperti yang telah disebutkan, Sultan Trenggono adalah sosok yang membawa kerajaan ini ke masa kejayaan. Bukan cuma Sunda Kelapa, wilayah-wilayah lain seperti Tuban, Madiun, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan kerajaan Hindu terakhir di Jawa, Blambangan berhasil dikuasai.
Sultan Trenggono juga melakukan pernikahan politik lewat perjodohan Pangeran Hadiri dengan putrinya, Pangeran Paserahan dengan putrinya, lalu memerintah di Cirebon, Fatahillah dengan adiknya, Joko Tingkir dengan adiknya. Sultan Trenggono gugur selepas pertempuran menaklukkan Pasuruan pada 1946 dan posisinya lantas digantikan Sunan Prawoto. Masa keruntuhan Kerajaan Demak. Masa keruntuhan Kerajaan Demak bermula ketika pengangkatan Raden Mukmin sebagai Sunan ditentang oleh Pangeran Sekar. Pemberontakan tidak dapat dihindari. Dalam peperangan melawan Raden Mukmin, Pangeran Sekar dibunuh oleh Raden Mukmin. Peristiwa itu terjadi di sekitar sungai selepas Pangeran Sekar melaksanakan sholat Jumat. Oleh karena itu, peristiwa itu, Pangeran Sekar disebut Sekar Sedo Lepen yang artinya Sekar yang gugur di sungai. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 1549. Pada tahun 1554, terjadilah pemberontakan dilakukan oleh Adipati Pajang Joko Tingkir atau Hadiwijoyo untuk merebut kekuasaan dari Arya Panangsang. Dalam peristiwa ini, Arya Panangsang dibunuh oleh Sutawijaya, anak angkat Joko Tingkir. Dengan terbunuhnya Arya Panangsang sebagai Raja Demak kelima, maka berakhirlah era Kerajaan Demak. Joko Tingkir memindahkan pusat pemerintahan ke Pajang dan mendirikan Kerajaan Pajang. Kesultanan Pajang adalah salah satu kerajaan atau kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kesultanan Demak. Daerah kekuasaan Kerajaan Pajang. Pada awal berdiri Kerajaan Pajang, wilayah kekuasaannya hanya di daerah Jawa Tengah karena sesudah kematian Sultan Trenggono. Banyak wilayah di Jawa Timur yang melepaskan diri. Tapi pada tanggal 1568 Masehi, Sultan Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Girik Kedaton oleh Sunan Prapen. Dalam kesempatan tersebut, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri Jawa Timur. Maka secara sah Kerajaan Pajang sudah berdiri. Selanjutnya, Kerajaan Pajang mulai melaksanakan ekspansi pelebaran kekuasaan ke beberapa wilayah, termasuk juga wilayah Jawa Timur. Berdirinya Kerajaan Pajang. Berdirinya Kerajaan Pajang pada akhir abad ke-16 Masehi merupakan tanda berakhirnya kerajaan Islam yang berpusat di pesisir utara Jawa yang kemudian bergeser masuk ke daerah pedalaman dengan corak agraris. Ketika berbicara mengenai kerajaan ini, maka erat kaitannya dengan keruntuhan Kerajaan Demak. Di akhir kekuasaan Kerajaan Demak, terjadi peperangan antara Aryo Pemangsa dan Joko Tingkir, menantu Sultan Trenggono. Peperangan itu terjadi pada tahun 1546 Masehi ketika Sultan Demak telah meninggal dunia. Pertempuran tersebut kemudian dimenangkan oleh Jaka Tingkir ketika terjadi konflik antara Arya Panangsang dan Joko Tingkir Hadiwijaya. Kerajaan Pajang ini tidak berusia lama, karena kemudian bertemu dengan suatu kerajaan Islam besar yang juga terletak di Jawa Tengah, yaitu Kerajaan Mataram. Proses keberlangsungan Kerajaan Pajang. Pada masa kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, kejayaan yang sudah dikembangkan pada masa Kerajaan Demak dapat dikenal di pedalaman dan berkembang pesat di dalamnya seperti kesenian, kesastraan, dan penyebaran agama Islam. Masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang merupakan kerajaan Islam pertama yang letaknya berada di daerah pedalaman Jawa. Pada saat Kerajaan Islam Pajang berdiri, kekuasaan hanya ada di sekitar Jawa Tengah. Lalu, pada pertemuan selanjutnya, kemudian para adipati di Jawa Timur mengakui kedaulatan Kerajaan Pajang atas kadipaten yang ada di Jawa Timur. Kerajaan Islam Pajang sendiri mengalami masa keemasan atau masa kejayaan Kerajaan Pajang adalah pada masa Sultan Hadiwijaya. Ada banyak pencapaian yang berhasil diraih pada masa Sultan Hadiwijaya. Perpindahan kekuasaan Islam Demak ke Pajang sendiri seakan menjadi sebuah simbol dari kemenangan Islam Kajawen atas Islam Ortodok pada masa itu. Masa kemunduran Kerajaan Pajang.
Sepulang dari perang, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Terjadi persaingan antara putra dan menantunya, yaitu Pangeran Benawa dan Arya Pangiri sebagai raja selanjutnya. Arya Pangiri didukung Panembahan Kudus berhasil naik tahta tahun 1583. Pemerintahan Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Kehidupan rakyat Pajang terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa yang sudah tersingkir ke Jepang merasa prihatin. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya menyerbu Pajang. Meskipun pada tahun 1582, Sutawijaya memerangi Sultan Hadiwijaya, namun Pangeran Benawa tetap menganggapnya sebagai saudara tua. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Pangeran Benawa kemudian menjadi Raja Palang yang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa berakhir tahun 1587. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang pun dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram.